Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Abajanuardani, NPM 23101038. Saya ingin presentasikan hasil dari proyek analisis laporan keuangan dari 3 perusahaan. Yang pertama ada PT Duta Pertiwi Nusantara, yang kedua ada PT Eka Dharma Internasional, yang ketiga ada PT Mega Lestari Sentosa Raya. Di sini ada beberapa pokok pembahasan. Yang pertama pendahuluan. Yang kedua ada kegiatan operasi dengan metode common size dan index number. Yang ketiga ada kegiatan operasi dengan metode DuPont. Yang keempat ada analisis laporan keuangan menggunakan laporan arus kas. Yang kelima ada analisis likuiditas. Yang keenam ada analisis solvabilitas, dan yang terakhir ada kesimpulan. Beberapa profil dari masing-masing perusahaan. Yang pertama dari Duta Pertiwi Nusantara, ini merupakan industri kimia, perekat kayu lapis, serta pertambangan. Operasional produksinya itu produksi perekat kayu lapis. Dan yang kedua itu ada PT Eka Dharma Nusantara. Di sini PT Eka Dharma Nusantara itu termasuk industri manufaktur yang bergerak sebagai produsen pita perekat, produksi aluminium foil. Dan operasionalnya perusahaan fokus pada industri dasar dan bahan kimia. Selanjutnya ada PT Mega Lestari Epak Sentosa Raya. Ini merupakan industri manufaktur kemasan fleksibel. Operasionalnya menyediakan solusi pengemasan berbahan plastik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kegiatan operasi dengan metode common size dan index number. Yang pertama di sini saya ingin menjelaskan mengenai metode common size dulu. Nah, di sini PT DPNS itu masih mampu menghasilkan laba, namun mengalami penurunan profitabilitas yang terlibat dari meningkatnya beban umum dan administrasi serta turunnya laba komprehensif. Sedangkan PT EKAD itu menunjukkan kinerja yang paling stabil dengan kemampuan menjaga proporsi laba dan efisiensi biaya operasional secara konsisten dari tahun 2023 sampai 2024. Sementara PT EPAC ini meskipun mencatat penurunan beban pokok penjualan pada tahun 2024, perusahaan masih mengalami tekanan kinerja karena tingkat beban yang tinggi menyebabkan laba bersih dan laba komprehensif tetap berada pada kondisi negatif. Nah, selanjutnya dengan metode index number, di mana PT DPNS ini mengalami penurunan kinerja yang cukup signifikan pada tahun 2024, terlihat dari penurunan pendapatan menjadi 68,37%, serta penurunan laba komprehensif yang sangat tajam hingga bernilai negatif akibat tekanan pada profitabilitas dan beban usaha. Sementara PT EKAD ini menunjukkan kondisi yang relatif stabil dengan pertumbuhan pendapatan menjadi 102,33%, serta kemampuan menjaga efisiensi beban umum dan administrasi sehingga laba komprehensif masih mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan PT EPAC ini mencatat pertumbuhan pendapatan paling tinggi hingga 128,61% dan peningkatan laba bruto yang sangat besar. Namun, kenaikan beban pokok penjualan dan penurunan laba bersih menunjukkan bahwa efisiensi operasional masih menjadi tantangan bagi perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kegiatan operasi dengan metode DuPont. PT DPNS merupakan perusahaan yang paling stabil dan efisiensi dalam menggunakan aset dengan ROE yang konsisten setelah leverage yang sedikit meningkat. Sementara PT EKAD ini merupakan perusahaan yang paling profitable dengan ROE tertinggi berkat net profit margin yang sangat besar. Sementara sebaliknya, PT EPAC ini memiliki kinerja keuangan yang paling buruk dengan kemerosotan ROE hingga negatif 11,95%. Margin laba yang sangat rendah dan menurun serta leverage yang paling tinggi. Selanjutnya ada analisis laporan keuangan menggunakan laporan arus kas. Dari analisis tersebut, secara umum ketiga perusahaan ini berada pada kondisi keuangan yang baik, ditunjukkan dengan nilai cash flow edukasi rasio yang berada di atas angka 100%. Namun ketiganya mengalami
tren penurunan pada tahun 2023 dan 2024 yang terjadi pada arus kas bebas perusahaan. PT DPNS merupakan perusahaan yang memiliki performa yang paling stabil dan efisien dalam pertumbuhan jangka panjang dengan cash reinvestment ratio yang stabil di angka 8%. Sedangkan PT EPAC berada dalam kondisi yang efisien dengan cash reinvestment ratio sebesar 8%. Sedangkan PT EKAD ini menghadapi risiko likuiditas yang besar ditandai dengan penurunan pada cash reinvestment. Selanjutnya ada analisis likuiditas. Berdasarkan analisis likuiditas dari ketiga perusahaan ini, PT EPAC mampu memperbaiki likuiditas perusahaan dalam waktu singkat sehingga menunjukkan performa keuangan yang optimal. Sedangkan PT EKAD mengalami sedikit kemajuan dan dapat mempertahankan arus kas besar dari operasional perusahaannya. Sementara PT DPNS ini meskipun mengalami peningkatan pada asset test ratio, namun mengalami penurunan pada cash to current asset ratio dan cash flow ratio. Hal ini menunjukkan bahwa kas dan setara kas saja PT DPNS belum bisa memenuhi kewajiban jangka pendek perusahaan. Selanjutnya ada analisis solvabilitas. Berdasarkan analisis solvabilitas dari ketiga perusahaan, PT EKAD merupakan perusahaan dengan kondisi solvabilitas yang paling sehat dan berisiko paling rendah. Sementara PT DPNS ini menunjukkan progres perbaikan kinerja keuangan jangka panjang dari tahun 2023 ke tahun 2024. Sedangkan PT EPAC ini menunjukkan kondisi keuangan perusahaan yang semakin berisiko akibat akumulasi utang yang semakin meningkat pada tahun 2024. Selanjutnya ada kesimpulan dari hasil analisis. Berdasarkan hasil analisis common size, index number, DuPont, arus kas, likuiditas, dan solvabilitas dapat disimpulkan bahwa PT EKAD ini merupakan perusahaan dengan kinerja keuangan yang paling baik dan stabil di antara ketiga perusahaan. Hal ini terlihat dari kemampuan menjaga profitabilitas, efisiensi, biaya operasional, pertumbuhan pendapatan yang relatif stabil, tingkat solvabilitas yang sehat, serta risiko keuangan yang rendah, meskipun terdapat tekanan pada likuiditas dan arus kas investasi. Secara keseluruhan, kondisi keuangan PT EKAD ini masih menunjukkan performa yang kuat. Selanjutnya, PT DPNS ini menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan kemampuan mempertahankan laba dan efisiensi penggunaan aset. Perusahaan ini juga memiliki performa arus kas yang paling stabil, terutama dalam mendukung pertumbuhan jangka panjang melalui tingkat reinvestasi kas yang konsisten. Namun pada tahun 2024, PT DPNS ini mengalami penurunan profitabilitas dan pertumbuhan pendapatan yang cukup signifikan, disertai penurunan beberapa rasio likuiditas yang mengindikasikan keterbatasan kas dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Untuk PT EPAC ini menunjukkan kondisi yang paling menantang meskipun berhasil mencatat pertumbuhan pendapatan tertinggi dan peningkatan laba bruto yang cukup besar. Perusahaan masih menghadapi masalah efisiensi operasional yang menyebabkan laba bersih dan laba komprehensif berada pada tingkat yang rendah bahkan negatif. Selain itu, tingginya tingkat leverage dan peningkatan utang membuat risiko keuangan perusahaan semakin besar. Di sisi lain, PT EPAC ini mampu menunjukkan perbaikan likuiditas dalam jangka pendek dan memiliki tingkat reinvestasi kas yang cukup baik. Nah, kesimpulannya secara keseluruhan ini PT EKAD dapat dinilai sebagai perusahaan dengan kinerja keuangan terbaik dan risiko paling rendah. PT DPNS ini sebagai perusahaan yang paling stabil dalam mengelola aset dan arus kas, sedangkan PT EPAC ini memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi tetapi masih menghadapi tantangan besar dalam profitabilitas, efisiensi operasional, dan pengelolaan risiko keuangan.